Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini saya akan membahas secara singkat tentang Taman Siswa dan Muhammadiyah. Pembahasan kali ini membahas tentang yang pertama, latar belakang Taman Siswa dan Muhammadiyah. Yang kedua, sejarah berdirinya Taman Siswa dan faktor latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Yang ketiga, profil tokoh pendiri Taman Siswa dan Muhammadiyah. Yang keempat, tujuan Taman Siswa dan tujuan didirikannya Muhammadiyah. Latar belakang berdirinya Taman Siswa. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang diberikan kepada masyarakat Indonesia seharusnya beralas garis hidup dari bangsa Indonesia sendiri dan ditujukan untuk keperluan peri kehidupan yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya. Pendidikan saat ini seperti kembali pada masa politik etis, ketika sekolah-sekolah untuk masyarakat pribumi banyak didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pendidikan saat itu hanya mengedepankan ilmu pengetahuan semata dan penanaman budaya barat melalui bahasa dan gaya hidup. Namun, sangat kering akan pembelajaran budi pekerti, agama, budaya, dan nasionalisme. Ini yang kemudian sangat dirisaukan oleh Ki Hajar Dewantara. Sejarah berdirinya Taman Siswa. Berdirinya Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922, organisasi Taman Siswa didirikan karena ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan yang ada di masa itu. Waktu itu, pemerintahan Belanda tidak membebaskan semua rakyat Indonesia untuk bersekolah. Hanya anak-anak bangsawan dan kalangan raja saja yang boleh bersekolah. Padahal, semua rakyat Indonesia sangat membutuhkan pendidikan agar bisa bebas dan merdeka dari penjajahan. Taman Siswa didirikan untuk mengenalkan pendidikan kepada masyarakat Indonesia agar menjadi bangsa yang merdeka. Pendiri organisasi Taman Siswa adalah R.M. Suwarni Suryaningrat, atau yang lebih kita kenal Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah tokoh bangsawan. Profil pendiri Taman Siswa. Nama pendiri Ki Hajar Dewantara. Nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Lahir Yogyakarta 2 Mei 1889. Wafat Yogyakarta 28 April 1959. Riwayat pendidikan. Sekolah dasar di ELS Topia, Sekolah Dr. Bumi Putra, tapi tidak tamat. Sekolah di Europe's Acte, Belanda. Sekolah di Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1957. Riwayat perjalanan karir. Sebagai wartawan, Sediatomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Kemudian pendiri National Underwich Institute atau Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Kemudian Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Riwayat organisasi, Budi Utomo 1908 dan pendiri Indis Party 25 Desember 1912. Tujuan Taman Siswa. 1. Sebagai yang diriwayatkan dalam keterangan azas Taman Siswa 1922, Pasal 1. Tujuan Taman Siswa sebagai lembaga pendidikan dan kebudayaan ialah terwujudnya masyarakat tertib dan damai. 2. Tertib yang sebenarnya itu tidak akan ada jika tidak ada damai. 3. Prinsip dasar Taman Siswa. Prinsip dasar dalam sekolah atau pendidikan taman siswa yang menjadi pedoman bagi seorang guru dikenal sebagai Patra Triloka.
Konsep ini dikembangkan oleh Suwardi setelah ia mempelajari sistem pendidikan progresif yang diperkenalkan oleh Maria Montessori, Italia, dan Rabindranath dari India Belanga. Patra Triloka memiliki unsur-unsur dalam bahasa Jawa yaitu 1. Ing ngarsa sung tulada atau yang di depan memberi teladan. 2. Ing madya mangun kersa atau yang di tengah membangun kemauan atau inisiatif. Yang ketiga, tut wuri handayani atau dari belakang yang membangun. Selanjutnya, sejarah latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Bulan Zulhijjah 1330 Hijriah atau November 18 November 1912 Masehi merupakan momentum penting lahirnya Muhammadiyah. Keinginan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan organisasi yang dapat dijadikan sebagai alat perjuangan dan dakwah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang bersumber Al-Quran. Ketidakmurnian ajaran Islam yang dipahami oleh sebagian umat Islam Indonesia sebagai bentuk adaptasi tidak tuntas antara tradisi Islam dan tradisi lokal Nusantara dalam awal bermuatan faham animisme dan dinamisme. Keterbelakangan umat Islam Indonesia dalam segi kehidupan menjadi sumber keprihatinan untuk mencarikan solusi agar dapat keluar menjadi keterbelakangan. Maraknya kristenisasi di Indonesia sebagai efek domino dari imperialisme Eropa ke dunia timur yang mayoritas beragama Islam. Imperialisme Eropa tidak hanya memboncengi gerilya gerejawan dan para penginjil untuk menyampaikan ajaran Yesus untuk menyapa umat manusia di seluruh dunia untuk mengikuti ajaran Yesus. Faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah. Ada dua faktor yang menjadi latar belakang berdirinya Muhammadiyah, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri umat Islam sendiri, yang bercermin dalam dua hal, yaitu sikap beragama dan sistem pendidikan Islam. Sikap beragama umat Islam saat itu pada umumnya belum dapat dikatakan sebagai sikap beragama yang rasional. Syirik, taklid, dan bid'ah masih menyelubungi kehidupan umat Islam, terutama dalam lingkungan keraton, di mana kebudayaan Hindu telah jauh tertanam lebih dahulu sebelum adanya Islam. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar, yang bersifat eksternal yang disebabkan oleh politik penjajahan kolonial Belanda. Faktor tersebut antara lain tampak dalam sistem pendidikan kolonial serta usaha ke arah westernisasi dan kristenisasi. Profil pendiri Muhammadiyah. Nama lengkap Kiai Haji Ahmad Dahlan alias Muhammad Darwis. Lahir 1 Agustus 1868 di Kauman, Yogyakarta. Meninggal 23 Februari 1923 pada umur 54 tahun di Yogyakarta. Beliau dikenal atas pendiri Muhammadiyah dan pahlawan nasional. Jabatan Ketua Umum Muhammadiyah. Istri almarhumah Haja Siti Walidah. Anak Johana Siraj Dahlan, Siti Busono, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zahara, dan Dana. Tujuan Muhammadiyah. Segala hal yang dikerjakan oleh Muhammadiyah didahului dengan adanya maksud dan tujuan tertentu. Pada waktu pertama berdirinya Muhammadiyah, memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut.
1. Menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk Bumi Putra di dalam residensi Yogyakarta. 2. Memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya. Di tengah gambar ini ada sepenggal kata-kata dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kesimpulan, Taman Siswa adalah badan perjuangan kebudayaan dan pengembangan masyarakat yang menggunakan pendidikan dalam arti luas untuk mencapai cita-citanya. Bagi Taman Siswa, pendidikan bukanlah tujuan tetapi media untuk mencapai tujuan perjuangan yang mewujudkan manusia Indonesia yang merdeka lahir dan batinnya. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Organisasi ini didirikan di kampung Kauman, Yogyakarta, oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah pegawai Kesultanan Keraton Yogyakarta sebagai seorang khatib dan seorang pedagang. Terima kasih, semoga dapat dipahami, dimengerti, dan semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.